أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان أوسطه مغفرة لنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل رحمته أوسع من ذنوبنا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي جاء رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang ulul hormati dan sama-sama kita cintai para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan semua pengurus dari ketua sampai anak buah Sidin. Mudah-mudahan Tuhan Sidin selalu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga diberi panjang umur, amin ya rabbal alamin. Demikian juga para hadirin, para hadirat, as-saimun, as-saimat, mudah-mudahan doanya pun kayak juga, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati lisan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan ketetapan yang qat'i, yaitu di pertengahan atau fase kedua daripada bulan Ramadan ini adalah awsatuhu, sabda Rasulullah, awsatuhu maghfirah. Pertengahannya itu adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat perlu kita memahami masalah maghfirahnya Allah di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena siapa yang keluar daripada bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat-sangat rugi. Sangat rugi. Jadi di bulan Ramadan, di pertengahannya ini, asal kita menjalankan kewajiban puasa bulan Ramadan yang tentunya tidak ada uzur syar'i, baik perempuan maupun laki-laki. Kita sudah dijadikan, Allah jadikan rahmat bagi kita seberataan. Ujar imam kita tadi, ujar Sidin, ayyam ma'dudat, kadang sinatun ma'dudat. Jangan tidak kita teler seberataan, amun setahunan nanti tentuakan. Untuknya beberapa hari aja. Nah, itu pun kita kadang-kadang teler. Karena siang kalau mau minum es teler, belum masih anu kalau barang Tuhan. Makanya Ramadan ini adalah satu banyak pelajaran terpenting, banyak pelajaran penting.
Nyata apabila sudah kita kada kawan melaksanakan puasa sudah ada kawan lagi, berarti mati sudah itu sudah. Itu kan. Jadi kita sudah bayar fidyah setiap tahun, dari tua awal lagi, berarti sudah karena sadar sudah. Bagaimana maghfirahnya Allah di bulan suci Ramadan ini, di awsat ini, di pertengahan ini, yaitu walaupun seandainya kita tidak beristighfar, tidak minta ampun lawan Allah Ta'ala, maka dapat maghfirah. Syaratnya tadi menjaga kewajiban puasa di bulan Ramadan bagi yang tidak ada uzur syarat. Punya ada uzur, boleh aja puasa. Jadi musafir ya, tapi sabaran musafir 6 kawinan 6 panjang, lalu pulang masyarakat, ada ilah masyarakat di situ. Kecapean yang bisa membahayakan. Ada juga orang perjalanan panjang ke Meksiko ya, ke Jakarta, jauh dah melewati lautan, tapi naik pesawat. Bahasa orang ada tidak dari dan pramugari dari mengawalnya. Nah apa? Susahnya ya kan, masih khawatir kita menahan. Didasari hadis Nabi Ramadan ila Ramadan, panggilan hadisnya kan apanya as-shalah ila shalah ya, di lain tambahnya Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idza jtanabatil kabair. Dari Ramadan setahun yang lalu ke Ramadan yang tahun ini adalah dosa dosa tahunan. Ini sudah anunya apa namanya, finalnya kan, dari satu sholat ke satu sholat mengkifarat dosa per jam. Satu Jumat dengan satu Jumat mengkifarat dosa per minggu. Puncaknya ini sudah finalnya, maka keluarnya kita fitrah seberkata. Di saat kita merasakan haus dan lapar, dahaga dan sangat bersangatan, disitulah tebusan dosa kesalahan kita. Jangan kita sedih, jangan kita terpandang penyakit. Pandanglah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada asam lambung, ada asam urat, segala asam beliau dingarani, maksudnya dingarani asam, ngarani nur, ambilnya di asam. Lalu dijadikan standar tidak puasa, walaupun ada Qurannya tadi oleh guru kita dari Mejaman, orang dalam mariban dalam tapi diusahakan dahulu mengikuti hadis Rasulullah SAW, sumu tasihu, puasalah kalian niscaya kalian sehat. Ya, makanya ada di kisah-kisah di hafir orang Arab dalam Makkah itu balik karena rumah sakit kosong, ada pasiennya. Karena kami apabila sakit tidak langsung berobat, berdoa dulu, bermunajat dahulu. Nah, ada punya lagi jalannya, ada berobat, itu minta dulu Allah Ta'ala. Ya, makanya kita akan kehausan oleh haus yang hari pas anak imsak itu sediakan banyu putih, minum makan surah Al-Kautsar.
3 kali kan 7 kali kan. Nah, satu riwayat 3 kali, satu riwayat 7 kali. Tiup akan kabeh tadi. Mereka hanya diminum makan jarak bangun sekumpulkan insya Allah pada aus seharian itu. Jadi di saat kita menderita di siang hari, bersyukurlah kita. Di saat itulah bagaikan pakaian yang dijemur di panas hari, bagaimana bisa kering kalau tidak diserap oleh hawa panas. Nah, jadi hawa dosa kita ini diserap dengan penderitaan yang kita alami. Ya, karena itu lil mu'min tidak ada bala, nak ada balaan hasanah. Setiap orang mukmin itu cuma ada bala yang bagus saja. Kenapa? Apabila dia sakit, menghapus dosa-dosanya. Jadi umpama kita ada istighfar dengan sakit tadi, dengan kita merasakan kesulitan tadi, maka dosa kita terangkat. Nah, kita ilmunya kan. Oh, itu kan. Ya, namun tampak kalau siang hari kalau di kamar tuh ambil anak malu, ada boleh jadi guru. Betapa air di kamar, guring-guring. Nah, dalilnya itu bisa dalam kitab Muqasabatul Qulub dalam Imam Ghazali tentang seorang pemuda yang dianggap berandal oleh kampungnya. Orang kampung menganggap dia orang jahat sudah. Lalu meninggal dunia. Maka kadang meninggal ada orang kampung ada sambung lagi mau nyasaki kampung gitu. Dia minta air orang Nabi Musa minta akhirnya penduduk kali kita doakan Allah Ta'ala menjadi Tuhan, pindah aja sudah ke kampung lain, pindah Nabi Musa ke kampung lain, dipindah ke kampung yang lain masih lagi. Nah, begitu di kampung lain pun dipindah, akhirnya diasingkan ke daerah padang pasir, ada manusia. Nah, si pemuda ini tadi. Nah, jadi karena diisolasi kayak Pak, untuk penjara kan masih awalnya makan 3 kali sehari. Kami berdoa ya Allah, berilah hamba rezeki yang datang serongan, tidak kada makanan datang serongan. Kabul saya masuk penjara. Kami berdoa kayak itu, berdoa Allah Ta'ala berjadi lagi kan, makanan datang serongan. Saat itu masuk penjara. Nah, ada ini orang tadi diasingkan di padang pasir panas yang begitu luar biasa, dalam keadaan menderita. Disitulah dia memunajat tentang pengakuan dirinya bahwasanya dia benar-benar hamba yang banyak dosa. Ya Allah, hamba di saat detik-detik terakhir ini, ya Allah, hamba ya Allah, di saat ini makanan tidak ada, anak istri yang mendampingi tidak ada. Hamba mengakui ya Allah semua kesalahan hamba ya Allah. Oleh karena itu terimalah taubat hamba. Nah ini, subhanallah, begitu meninggal dunia Nabi Musa, disuruh mengusir, disuruh menggunakan lagi. Tuhan itu ya Tuhan kasihku. Nah, jadi ajang Ramadan ini adalah ajang kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ngali mencari takdir pengakuan sebagai hamba. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab pengakuan sebagai hamba ini sangat perlu kita dasari, karena kita harus tahu bahwasanya surga dan neraka hanya Allah punya ketetapan. Ada orang yang dia hidupnya
jalannya adalah jalan surga. Siang malam di masjid hajat, sekilan lagi surga jadi masuk. Tapi karena sababat alaihil kitab min ahlin nar, andainya saat terakhir itu tergelincir, karena ditetapkan jadi penduduk neraka. Nah, di sini kita harus tahu terus. Ada orang yang ditetapkan kelakuannya preman, apalagi sembahyang dua jalan, jangan kita sebutkan. Sekilan lagi neraka hidupnya. Tapi sababat alaihil kitab min ahlil jannah. Terdahulu tulisan Tuhan, ia masuk surga, ia nampak sekali anak sakaratul maut, ulun selama ini seumur hidup menyesali dia orang tua gara-gara begini balik jalan pindah agama. Pas sudah mati minta islamakan pulang. Begitu diislamakan 2 bulan kemudian meninggal. Nah, kabar husnul khatimah. Nah, jadi karena itulah Ramadan yang kita jalani ini adalah sebagai pengingat kepada kita. Karena yang adanya ibadah 2 minggu yang lalu kan belum sampaikan di kulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Intinya ibadah batin itu adalah puasa. Puasa itu membuka ibadah batin. Di antara ibadah batin yang terbesar adalah di antaranya, bahkan merupakan penutup daripada akhlak batinnya para aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrul maut, mengingatkan akan kematian. Nah, ibarat kita sekolah kan ada tingkatan SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, 3 tingkatan. Ya kan? Iman, Islam, Ihsan. Nah, ya Allah mendatang dari Sayyidina Umar, orangnya bungas, rambutnya basah-basah kayak pakai bris, bahir dan bris. Itu jalur berjalan dari Sayyidina Umar. Datang kepada Rasulullah Sadidul Bayat, putih bajunya bersih menjelang. Padahal ada pokok kain tadi. Begitu datang keganjilan yang lain, orang beranggap Islaman kok ada orang di dalam Islam. Ini kata bersambung lintuh. Habis itu menanya 3 perkara kita sudah maklumnya, maka di puncaknya jalan Sayyidina Umar, yaitu tentang al-ihsan. Al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarah, disebut maqam musyahadah, persaksian. Bainam tarah innahu ya Rabb, kalau kita ada melihat Allah, seakan-akan Allah memantau kita. Tapi jangan di situ kalau kita di musyahadah. Musyahadah itu macam-macam. Musyahadah kepada Allah itu kepada zat Allah itu hanya kedudukan para nabi-nabi Allah. Para musyahadah di tingkatan para aulia, di antaranya di setiap ibadah musyahadahkanlah apa yang diperintahkan Rasulullah di dalam akhlak batin. Ketika kita sahur, datanglah waktu imsak, maka teringatlah kita, terbayanglah, oh kali itu orang baru mati, kada boleh makan. Coba kalau bulan kalau sakit Muhammadiyah, di situ pasiennya menghadap operasi atau pengobatan besar, pasiennya pasti disuruh puasa. Bapak puasa dulu ya, sampai nanti malam kita akan adakan operasi. Disuruh puasa dulu. Nah, jadi puasa ini mengingatkan jalur orang garing. Jadi ya wajar
nyaman. Kemudian uzkuru Nabi aksiru min zikri hadhihi lazzat al-maut. Perbanyaklah kalian daripada mengingatkan yang memutuskan kelezatan. Kita misalkan putus sudah kelezatan kita jawabannya rokok buang datang. Pada agenda dan pas ini belum rokok. Nah, kelezatan terbuang. Seakan-akan itulah bacaan. Kehidupan orang harap mati. Nah, di saat terakhir hikmah terakhir kita menjelang berbuka, kita menjelang buka puasa. Kenapa ulama-ulama balik menyuruh duduk di musola atau di rumah menghadap lagi nikmat bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Jadi urut tadi pernah dibahas orang urut ya wa na'udzu bika min sahabika wan nar. Tapi urut isi Allah isi kuitannya sidin anak sokol itu di Martapura sidin di musala ulun kaja wa na'udzu bika minan nar. Urutnya bujurnya mana? Pas ini zaman internet lah untuk bacaan orang ahli jarim, karena cara guru dasar ilmu dari jarim atau maut, ya dari jarim atau maut, ya dari jarim atau maut sampai ke sini jarim wahlah ya jarim wahlah. Jadi jangan sampai kita rusaknya oleh inilah. Masalah cinta lawan diri Rasulullah itu memang sudah ada dalil dalam Al-Quran. Berarti termasuk bukan puru usulnya. Jangan sampai kita ada ikhtilaf yang zamannya camuk sudah. Makanya ceramahnya camuk dulu ini. Pesan kembali menulis yang itu jangan sampai ini ujian terbesar memang di dalam akhir zaman ini. Ikhtilaf perbitan bermacam-macam fitnah dah. Namjar Nabi saya pun zaman ala ummati asbah mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan asbah kafiran. Hati-hati. Berpagi-pagi ada karena di zamannya dan Nabi pagi-pagi Islam ujung sorenya sudah kafir. Sore Islam ujung paginya kafir. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Qurba di situ kerabat Rasulullah, berarti ada dalilnya. Kita termasuk usulnya tadi tetap tidak menjaga iman kita. Ternyata baca-bacaannya ahli tarim itu mungkin saja ujungnya itu nas'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Langsung bikanya itu dalam doa sekalinya. Karena di dalam ilmu Arabiah itu ada ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu tatanan bacaan syair. Pada hadirin di saat itulah, di saat terakhir kita menjelang berbuka itu iktibar terbesar tentang kematian. Lihat orang hendak mati, adakah kau makan dan minum? Kalau kita biasa menjaga orang garing. Makanya dia Nabi pun gunahidukum an ziyaratul kubur ala bazurha. Bahari aku memang menangani kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah. Pertama-tama kita menangani sebelum ilmunya menziarahi kubur, biasailah kita menziarahi orang sakit atau lebih lagi kita menjaga orang sakit. Di situ banyak ilmu. Di saat detik terakhir, memang sebelumnya kalau kita menjadi orang garing, jangan langsung dijalankan. Umpama 3 hari sebelum mati itu timbul kencang ya makan.
Apa aja dimakan, wah abahku sehat sudah. Bisa kalinya itu tetangga kan kasih kita ada. Jangan kalau makan lagi. Dan di saat itulah kenikmatan mulai dilepaskan. Ya, persis seperti orang yang menjelang berbuka, badan lemas, pikiran sudah kesana kemari, maka di situ makanan tidak bisa menerima. Tapi ada satu rahasia kenapa kita disuruh buka puasa setelah kurma air putih. Waktu sahur kalau bisa kurma dan air putih jangan ketinggalan. Karena di detik-detik terakhir kematian hanya air putih dengan sendok buah yang bisa kita masukkan ke mulut orang enam pajangan mati lagi. Nah, jadi kalau kita umpama ada kawanan datang umroh, membeli air zam-zam sedikit aja, jangan bermamer. Enaknya mau lebih 200.000 ya, paling jam-jamnya botolnya halus. Ini asli, tiketnya itu berapa? Maka sana karena biar tidak diberi orang jam-jam setong di jam-jam Surabaya. Jam-jam Surabaya kan ada bilang palsu. Simpan ini, jangan ditutup nih, mari kita besok sekali sih. Kalau dibayar betulnya simpan ini buat apa? Buat ada keluarga dekat kita yang mau sakaratul maut. Karena huru hara sakaratul maut bukan main-main. Karena air zam-zam kata Rasulullah 5 syuribalu, artinya bahasa Arabnya itu 5 syuribalu. Tergantung apa niatnya di saat diminumkan air tersebut. Jadi kalau kita minum makan, kan boleh kan minum jam-jam itu. Kalau kita sampai dengan Nabi awal malam saya wariskan wasifaan di kulidah. Itu kalau kita nambahinnya, kalau kita bilang orang tak umrah, kalau ini asal kain nabiha, wa amalan salihah, wa rizqan tiba, wa shifaan min kulli da'. Tapi kalau orang yang sudah sakaratul maut, karena ini jam-jam tergantung niatnya, maka niatkanlah mudahan siwakan pertama orang berhambu lepas daripada kehausan yang besar. Mudah yang kedua, mudah terlepas daripada fitnah iblis di saat detik-detik terakhir. Ya, yang ketiga suapannya niatkanlah mudahan abahku husnul khatimah. Dia niat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, di saat mendekati sakaratul maut, seandainya lautan disuruh airnya, lautannya lemot, dan lautannya disuruh ke mulutnya, maka habis lautan kadang menghilangkan dahaganya. Falsafahnya haus ke dalamnya. Persis kita waktu berbuka aja. Berbuka yang mana lihat ini, angkat di muka, sirup es, susu es, teh panas, minum putih, rombongan di sini. Harusnya minum teh, dia suka sama dia minum lagi. Iblis datang, menyerupa nabi sayangnya, menyerupa kawan kita, menyerupa guru kita, menyerupa teman kita, maksudnya guru SD lah, guru SD SMP. Iblis datang membawa piala atau keret yang berisi air yang di dunia air apa yang kita sanami di situ. Nah, sambilnya berucap, kubali minumannya sampai haus, asal kami menyebutkan Isa ibnullah. Ujian ini terjadi pada wali besar kalau salah Imam Binaikah Imam Syibli. Sekali dari banyak wali untuk ke situ. Di saat sedang mendekati hal tersebut, malam sudah anak aja nih
kecil mabisi ke la ilaha illallah kita kira la jadi bingung gimana ini jadinya la ilaha illallah la jadi Subhanallah sudah rusak hati muridnya gurunya kan menjawab tidak dikirakan ada akhirnya dan datanglah kesembuhan supaya hati bersih sehat. Waktu saya ditanya wahai guru kenapa pian pada waktu pian aja mendekati ajal pian kan jadi di berbagai umur dan alhamdulillah pian kami talqinkan la ilaha illallah pian kada menyauti bahwa katanya pian apa itu maksudnya biar gurunya pada waktu tersebut berbarengan dengan talqin yang kalian bacakan datang iblis membawa air yang sejuk sambil mengucapkan katakanlah aku beri air ini katakanlah Isa ibnullah. Disinilah huru hara terbesar. Disinilah kita mengusahakan makanya di saat-saat terakhir itu kita puasa disunahkan kita itu duduk rapi ya. Sebab yang ngaruhnya siap, kalau kada siap itu lain beda. Kalau kita masih mencari bingkai antang, kawan jangan walu di jalanan. Nah, ya kan kada siap barangnya mentapakurakan karena tapak perusahaan puasa sudah Ramadan sudah luar biasa. Tapak perusahaan khairun min ibadah di sana. Bertafakur sejam saja, sesaat saja, itu detik-detik puasa saja, itu lebih baik daripada beribadah setahunan. Amalan para auliya Allah adalah inti kita harus sampai ke situ. Intizarul maut di kulli nafs. Tuhan kalau kita dalam waktu ini, waktu nanti saat kita hendak berbuka, waktu kita hendak imsak, di situ kita menjaga, yaitu menjaga kematian, menunggu kematian di setiap nafas. Para wali itu kalau naik nafas kada memikir lapangannya, panjang keluar nafasnya, turun nafas, pikirannya akan masuk lagi nafas itu. Nah, kita cuma pada waktu hendak berbuka kayak apa caranya bisa dengan baik sangka kita di saat Ramadan ini, husnuzan kita di saat Ramadan ini bisa mencapai derajat yaitu apa namanya lisaim farhatun inda iqari wa farhatun inda liqa'i. Wawnya situ adalah wawiyah. Artinya seakan-akan di saat berbuka itu kayak apa kita ketika sakarat itu sama di saat gembira hati kita di saat berbuka. Ada kan di sini waktu buka puasa kayak lagi dulu aja bukan yang berdua. Pasti masalah berdua. Artinya cinta benar tak? Artinya ini diusahakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba li Allah ahabballahu liqa'ahu. Terakhir di akhir hari kita kan, siapa yang cinta dia untuk bertemu Allah, Allah akan cinta bertemu dengannya. Kita datang kepada Allah sekalian, Allah Ta'ala sekalian. Kita datang berjalan, Allah Ta'ala. Istilahnya ini bahasa nantinya lah, maksudnya Allah Ta'ala kayak makhluk. Kita datang berjalan, Allah Ta'ala berlari. Artinya inilah makna maghfiratuka awsat min dzunubina. Artinya lebih luas kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Nah, di sini kita latihan dahulu. Nah, itulah namanya ibadah puasa kita itu berisi. Nah, karena dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim, seorang hamba apabila dia mukmin sejati, ini beda versi Mahmud MD.
Mabuknya dia ada juga bisa. Ada sampai semua. Tapi kita ada belum Imam Ibnu Qayyim bilang. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh menyatakan ketika ruh keluar dari jasad siapapun dia, maka ruh tadi menghadap duluan ke hadirat Allah, kembali ke asalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke laisa misli syai'un, bertemu Tuhan kita. Hanya dua kulitnya yang berulang banyak di kepala kita. Nah, apabila abghada wa man abghada lika Allah, siapa yang tidak suka bertemu Allah, abghada Allah lika rahmah, Allah suka dia bertemu. Nah, ini Nabi Allah jelaskan dalam satu riwayat yang memang sedikit gaib, yaitu Nabi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin minad dunya. Ini Nabi hati-hati. Jangan sampai ketika roh kita keluar dari jasad ada dunia lagi dalam hati. Nah, ini harus segera mati gentayangan ini. Nah, jangan masih ingat anak, ingat rumah, ingat begini masih anum. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, para hadirin, ampun maaf. Nabi alaihissalam, dan mudah-mudahan kita segera taat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik hidayah dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, sehingga kita segera taat itu minan-nar, terlepas daripada buhul-buhul catatan daripada ahli neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga-Nya. Ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma a'tik riqabana wa riqab abaina wa riqab ummatina minan nar. Allahumma astur uyubana wa uyub mu'allimina 'anna wa la tazal barakat qulubihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.